Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca risalah al-usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang al-ijma' dan kemudian kita sudah masuk dan menyinggung sedikit dari al-qiyas. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala min adillatis sunnah. Di antara dalil-dalil yang datang dari sunnah akan hujjatul ijma'. Yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alathu anis siyami an ummiha ba'da mautiha. Adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam terhadap seorang wanita yang bertanya kepadanya terhadap puasa yang ingin dia tunaikan untuk ibunya setelah wafatnya dia. Jadi ada seorang sahabiyah datang kepada Nabi, ibunya telah meninggal, wafat, tapi ada utang puasanya. Lantas dia bertanya tentang hukum puasa dari ibunya ini. Dia berkata, atau Nabi SAW bersabda, "Ara'aiti law kana ala ummika dainun faqadaitihi akana yu'addi dzalika anha." Bagaimana pendapatmu andai katanya ibumu memiliki utang, kemudian kamu yang membayarkan utangnya, apakah apa yang kamu lakukan itu yu'addi dzalika anha, akan melunasi utang ibumu? Qalat, wanita itu pun berkata, "Na'am, iya." Qala Rasulullah SAW pun bersabda, "Fasumi an ummika." Maka berpuasalah untuk ibumu. Sisi pendalilannya perhatikan. Seorang sahabiah bertanya, "Ibuku wafat ya Rasulullah, tapi masih ada utang puasanya." Lantas dia bertanya, "Bagaimana hukumnya kalau saya yang gantikan puasanya?" Kemudian Nabi jawab dengan kias. Kata Nabi, "Bagaimana pendapatmu? Ketika ibumu punya utang, kemudian dia meninggal, tidak sempat melunasi utangnya, kemudian kamu yang melunasi, apakah perbuatanmu itu bisa melunasi utangnya?" Ya kan dia bilang na'am. Paham ini? Kemudian katanya berpuasalah. Apa maksudnya? Nabi mengkiaskan utang makhluk kepada Allah dan utang makhluk kepada makhluk. Sebagaimana utang makhluk dengan makhluk bisa dilunasi oleh makhluk yang lainnya. Si A dan si B ini punya utang. Si A punya utang dengan si B. Paham ini? Tapi si B ini wafat sebelum dia lunasi utangnya, atau si A wafat sebelum melunasi utangnya dari si B. Saya punya utang sama Sultan. Sebelum saya lunasi, saya wafat. Tapi Masya Allah, iman ingin berbuat baik. Paham ini? Dia mau lunasi utangku. Paham tidak ini? Sebagaimana ini syah, demikian pula utang seorang hamba dengan Allah bisa ditunaikan oleh hamba yang lainnya. Tapi ini dalam hal puasa, dan ini untuk para aqarib, orang-orang dekatnya. Tapi menjadi syahid apa? Kiasnya. Paham gini? Tsumma qala rahimahullahu taala ats-tsani, yang kedua dari dalil yang datang dari sunnah tentang hujjatul ijma'. Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wulida li gulamun aswad, telah lahir anakku yang berkulit hitam." Faqala hal laka min ibil. Sebelum kita lanjut, sahabat ini heran dengan kelahiran anaknya yang berkulit hitam. Kenapa? Karena dia dengan istrinya orang putih. Tiba-tiba lahir anak hitam. Dari mana ini barang? Masalahnya ini bapak putih. Paham ini? Ibu juga putih. Anak lahir hitam. La ilaha illallah. Dari mana diambil ini? Namanya suami? Cemburu dong. Anaknya siapa ini? Hitam masalahnya. Makanya kata Nabi, faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila berkata kepada seorang lelaki yang bertanya, yang mengeluh ini, hal laka min ibil, apakah engkau punya unta? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala, Nabi berkata, ma alwanuha, apa saja warnanya? Ada banyak untanya kan? Apa saja warnanya untamu itu? Qala humur. Humur ini apa? Merah. Qala, Nabi pun berkata, hal fiha min awraq, apakah di antara unta-untamu yang merah itu
Apakah ada yang aurak warnanya keabu-abuan? Ada enggak? Qala na'am. Dia berkata, na'am, iya, ada. Fa anna dzalik? Ya, mungkin juga anakmu itu kisahnya seperti untamu itu. Kenapa bisa unta-untamu semua merah? Tiba-tiba di antara yang merah semua ini ada yang abu-abu. Paham tidak ini? Qala, orang ini pun berkata, menjawab sendiri apa? Menjawab sendiri pertanyaannya. Afwan, fa anna dzalika ini maksudnya bagaimana bisa itu terjadi? Afwan. Fa anna dzalika, bagaimana bisa itu terjadi? Qala, orang ini berkata menjawab pertanyaan Nabi dan sekaligus menjawab pertanyaan dia. La'allahu naza'ahu irkun, mungkin dia terkena keturunan dari kakek-kakeknya itu. Paham ini? Qala fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irkun. Demikian pula anakmu boleh jadi tidak nambil kulitmu sama kulitnya istrimu, tapi nambil kulitnya bapakmu. Paham ini? Kadang kita seperti itu kan? Nih, ada anak lahir, tidak ada mirip. Mama tidak, bapak tidak. Siapa miripnya ini? Kakek juga tidak, ternyata buyutnya. Ini kita tidak tahu. Nih, antum ini saya yakin tidak 100% mirip semua sama orang tua. Ada mungkin di antara kita yang mirip sama kakeknya atau neneknya. Paham ini? Sekarang, mana kiasnya ini? Nabi kiaskan keadaan si bayi ini dengan keadaan si onta. Ini dalil kias. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa hakadha jami'ul amthalil waridati fil kitabi was sunnati dalilun 'alal qiyas. Demikian pula setiap contoh yang datang dari Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim, demikian pula As-Sunnah Al-Mutahharah adalah dalil akan adanya qiyas. Lima fiha min i'tibari syai'i binadhirihi, di mana atau terhadap apa yang ada padanya berupa mempersamakan sesuatu dengan yang semisal dengannya. Apa maksudnya? Beliau menyebutkan dua dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini bukan ala sabilil hasr, bukan sebagai bentuk pembatasan, hanya saja ala sabilil mithal saja, sebagai bentuk contoh. Wa illa masih banyak contoh yang lain yang menunjukkan akan adanya kias. Makanya kata beliau, apa saja yang contoh yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah ya, berupa terjadinya kias, ini dalil akan adanya kias. Apa saja yang terdapat padanya i'tibarus syai', menimbang sesuatu atau menyamakan sesuatu binadhirihi, dengan semisal dengannya. Ini semua contoh kias. Qala rahimahullah ta'ala wa min aqwalis sahabah, yang diantara ucapan sahabat, maksudnya yang menunjukkan akan hujjiyatul qiyas, maja'an amiril mu'minina Umar bin al-Khattab fi kitabihi ila Abi Musa al-Ash'ari fil qada, apa yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam surat yang dia kirimkan, tulisan yang dia kirimkan kepada Abu Musa al-Ash'ari di dalam apa? Masalah qada, penetapan hukum. Apa ini kalau qada kita? Dalam masalah peradilan, ya. Kata Umar, "Tsummal fahma al-fahma." Kemudian al-fahma al-fahma. Ini apa? Maf'ul dari amil yang dihapus takdirnya, ilzamil fahma ilzamil fahma. Kemudian teruslah menerus untuk engkau memahami sesuatu, fima adliya alaika, dari apa-apa yang disodorkan kepadamu. Ini kan Abu Musa al-Ash'ari dahulunya seorang qadhi di suatu negeri di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Amin. Umar bin Khattab mengirimkan risalah kepada Abu Musa al-Ash'ari sebagai nasihat. Kata Umar, teruslah engkau belajar dan belajar terhadap apa saja yang disodorkan kepadamu. Mimma warada alaika mimma laysa fil Qur'ani wala sunnah, terhadap apa-apa yang datang kepadamu dari yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Masalah ini, kalau yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah jelas. Bagaimana kalau perkaranya seperti perkara nawazil, kontemporer, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalil sorihnya? Ini masalah. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, terus belajar. Pahami itu.
cari terus apa yang disodorkan kepadamu. Tsumma qais al-umura indak. Karena hal tersebut tidak ada dalil sharihnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kiaskanlah dengan perkara-perkara yang ada di sisimu. Wa arifil amsal, dan ketahuilah al-amsal, sesuatu yang semisal. Maksudnya apa? Supaya engkau bisa mengkiaskannya. Tsumma amat fima tara ila ahabbiha ilallah. Kemudian kalau engkau telah mencoba untuk mengkiaskannya, ya, condonglah kepada apa? Bersandar dan berpegang teguhlah kepada apa yang engkau anggap itu dicintai di sisi Allah, lebih dicintai di sisinya. Wa ashbahiha bil haq, dan yang lebih mirip dengan apa? Kebenaran. Syahidnya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihati Abu Musa al-Asy'ari yang dahulunya seorang qadhi di masa pemerintahan Umar untuk apa? Mencari tahu setiap perkara yang disodorkan kepadanya, terutama perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah secara sharih. Maka Umar memerintahkannya untuk apa? Beramal dengan kias. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha kitabun jalilun talaqqahu ulama'u bil qabul. Dan kitab ini, tulisan Umar ini adalah sebuah kitab yang mulia, yang seluruh ulama talaqqahu, mentalakkinya, mengambilnya secara talakki, menerimanya secara talakki. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa hakal Muzani anna al-fuqaha min asri sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhira al-haqqi haqqun wa nadhira al-batili batilun wasta'malu al-maqayisa fil fiqhi fi jami'il ahkam. Dan dihikayatkan oleh Al-Imamul Muzani rahimahullahu ta'ala bahwasanya para ahli fikih mulai dari zaman para sahabat kepada hari beliau, zaman beliau, semuanya bersepakat bahwasanya setiap sesuatu yang mirip dengan kebenaran maka hukumnya mengambil hukum kebenaran. Paham ini? Yang mirip dengan hak maka hukumnya hak, dan yang mirip dengan batil maka hukumnya batil. Di sini mengisyaratkan kepada kita akan ijma para ulama dari zaman sahabat sampai zaman Al-Muzani rahimahullah akan beramal dengan apa? Dengan kias. Karena dia bilang apa? Nadhirul haqqi haqqun. Setiap apa yang mirip dengan hak maka hukumnya hak. Setiap apa yang mirip dengan batil maka hukumnya apa namanya ini? Kias. Wasta'malu, dan mereka para fuqaha menggunakan kias-kias pada setiap permasalahan fikih dalam setiap hukum. Tsumma qala rahimahullah ta'ala syurutul kias. Sekarang beliau beranjak kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang syarat-syarat kias. Dengan ini kita mengetahui bahwa kias tidak semerta-merta bisa digunakan begitu saja tanpa syarat. Kata beliau, lil qiyasi syurutun. Di dalam kias ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Minha, di antaranya al-awwal, yang pertama, alla yusadima dalilan aqwa minhu. Tidak boleh kias itu menentang. Paham ini? Tidak boleh kias itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Seperti apa? Seperti Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Fala i'tibara bi qiyasin yusadimun nassa, maka tidak dianggap kias yang menyelisihi nas yang diinginkan Al-Quran dan Sunnah. Awil ijma', tidak pula ijma', au aqwalis sahabati, atau tidak pula ijma' kias yang menyelisihi ucapan para sahabat. Tapi untuk dalil yang terakhir ini, idza qulna qaulus sahabi hujjah, kalau kita memang menganggap bahwa ucapan sahabat itu adalah hujjah. Ala kulli hal, ini menunjukkan akan adanya perselisihan dalam masalah qaulus sahabi. Karena usulul adillah sebenarnya lebih dari 4. Tapi kenapa disebutkan 4? Karena 4 ini yang disepakati atasnya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Selain daripada itu, mukhtalafun fih, diperselisihkan, diantaranya qaulus sahabi. Menjadi inti pembahasan kita, syarat pertama dari Qiyas, tidak boleh menyelisihi apa? Dalil lebih kuat daripada dia. Ada berapa tadi? 4 yang beliau sebutkan, 3 disepakati, 1 diselisihkan. Yang disepakati adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Yang diperselisihkan adalah qaul as-sahabi, bagi siapa yang menganggapnya. Wa yusammal qiyasul musadimu lima dzukir fasidul i'tibar. Dan kias yang telah berlalu, maksudnya kias yang menyelisihi dalil yang lebih kuat dalilnya, dinamakan
kias yang fasidul i'tibar. Paham ini? Fasid i'tibarnya. Ya, keteranggapannya itu fasid. Paham ini? Apa bahasanya itu keteranggapannya? Kalau bahasa kerennya mungkin validitasnya. Ya kan? Valid. Dia valid. Validitasnya ini fasid. Ya tidak diterima lah. Urusannya untuk mau bilang apa. Saya juga ini pengajar usul, bukan pengajar bahasa Indonesia. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala misaluhu, contohnya ayyuqala, dikatakan bahwa yasihu an tuzawwijal mar'atu ar-rasyidatu nafsaha bi ghairi wali. Ketika dikatakan sah seorang wanita yang rasyidah, yang berakal, untuk menikahkan dirinya tanpa izin walinya, kiasan, dikiaskan ala sihhati bai'iha malaha bi ghairi wali, kepada bolehnya dia menjual hartanya tanpa izin walinya. Nah ini masalah. Ketika seorang wanita boleh untuk menjual hartanya, apa saja yang dia miliki, mobilnya, rumahnya, sepatunya, apanya saja, tanpa izin walinya, karena kan seorang wanita itu tidak perlu dia izin. Kalau haknya, kan namanya haknya. Maka sebagian orang ada yang mengatakan kalau begitu kita kiaskan juga perkara nikahnya. Boleh dia nikahkan dirinya tanpa izin walinya. Masya Allah. Kias. Amin. Qala rahimahullah fahadha kiasun fasidul i'tibar. Maka kias di sini fasidul i'tibar, tidak dianggap. Kenapa? Lamut ta'lil setelahnya limusadamatihin nassa, karena dia menyelisihi nas, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah, maksudnya sahihah, mu'tabarah, yang syah dan yang dianggap tanpa wali. Paham ini? Betul, bisa saja dikiaskan karena sama sifatnya. Ya, sama-sama dalam tasarruf. Ya, istilahnya bermuamalah terhadap dirinya. Harta dirinya sama-sama punyanya ini perempuan, tak? Sama-sama. Hartanya itu punyanya perempuan, dirinya juga punyanya siapa? Punyanya perempuan ini sendiri. Maka mungkin saja bisa kita katakan sebagaimana dia bisa bebas menjual, bertasarruf dengan hartanya tanpa izin walinya, ya demikian pula kita kiaskan kalau begitu. Dia bertasarruf dengan dirinya, dengan apa? Menikahkan dirinya tanpa wali. Tapi kias ini boleh atau tidak? Tidak, fasid, batil. Karena apa? Menyelisih nas la nikaha illa biwali. Tsumma qala rahimahullahu taala ats-tsani, ay min syurutil qiyas, yang kedua dari syarat-syarat qiyas, ayakuna hukmul asli tsabitan, hukum asal. Paham ini? Hukum asal yang kepadanya lah sesuatu kita akan kiaskan, dia harus sabit dulu. Binasin au ijma', baik dia sabit dengan nas, apa tadi nas? Al-Quran dan Sunnah, atau dia sabit dengan ijma'. Fa in kana sabitan bi qiyasin lam yasihhal qiyasu alaihi, apabila maksudnya al-asl, hukmul asl, hukum pada asal itu sabit dengan qiyas juga, tidak syah qiyas kepadanya. Kenapa? Wa inna ma yuqasu 'alal aslil awwal, tiada lain sesuatu itu dikiaskan kepada asal yang pertama. Paham ini? Li'anna ruju'a ilaihi aula, karena kembali kepadanya itu aula, lebih utama. Wa li'anna qiyasal far'i alaihi, ay alal far'i alladhi ja'alahu aslan, alal aslin, ala hukmil asl. Dan karena mengkiaskan far' kepadanya, yaitu sesuatu yang dijadikan asal, ini menjadi tidak syah. Wa li'anna al-qiyasa alal far'i thumma al-far' alal asli tatwilun bila faidah, dan karena mengkiaskan afara ke fara, nanti fara yang kedua ini baru ke asal, ini tatwil, ya, perpanjangan tanpa faidah. Misalu dzalika, contohnya bil misal yattadihul maqal, ayyuqal, dikatakan yajri riba fid durrah, ya, riba itu berjalan dan berlaku pada biji-bijian. Kiasan ala ruzzi, dikiaskan kepada nasi, beras. Paham ini? Wa yajri fir ruz,
Dan kenapa bisa biji-bijian dikiaskan kepada beras di dalam hal berjalannya berlakunya riba padanya? Karena beras dia juga tetap ribanya kiasan alal bur, dikiaskan kepada gandum. Sekarang saya tanya antum, yang mana asal? Albur, gandum. Paham ini? Faraknya mana? Farak yang langsung dikiaskan kepada bur. Arruz, nasi, beras. Nah, ini farak yang pertama. Nanti nasi ini lagi, beras ini yang mengambil hukum asal, dia kan farak. Dikiaskan lagi kepadanya, kepada nasi atau beras ini, sesuatu yang lainnya yaitu ad-durrah, biji-bijian. Berapa kali kias di sini? 2 kali. Beras dulu, farak pertama dikiaskan ke asal, yaitu albur atau gandum. Kemudian farak yang kedua dikiaskan lagi, tapi bukan ke asal, malah ke farak pertama yang mengambil hukum dari asal. Jadi ini namanya kiasul farak ilal asal. Ini katanya tidak syah. Paham ini? Tidak syah. Karena yang menjadi asal dalam kias itu apa? Apa definisi kias? Mengembalikan farak ke asal. Bukan mengembalikan farak ke farak. Walaupun farak yang menjadi makis alaih di sini, sesuatu yang dikiaskan kepadanya juga sabit dengan asal. Paham ini? Tapi tetap tidak bisa. Paham tidak ini? Contoh misalnya yang kemarin ya, Homer. Homer yang diharamkan di zaman Nabi dari apa? Dari inap, anggur. Kemudian muncullah jenis-jenis Homer di zaman sekarang ini. Paham tidak? Mulai dari apa saja? Tuak, dari pohon talas atau apapun itu bentuknya. Anggaplah yang dibilang kemarin pongasi dengan balotala misalkan. Kita di Makassar. Kita mau kiaskan ini balotala kemana? Homer. Maka kita ambil dalilnya Homer untuk menghukumi apa? Ballo ini tadi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau pongasi mau dikiaskan lagi? Apakah kita kiaskan ke ballo atau ke Homer? Ke Homer. Karena namanya kias harus langsung ke asal. Tidak bisa kias ke fara. Walaupun fara yang menjadi makis alaih, sesuatu yang dikiaskan kepadanya juga sabit dengan asal. Tetap tidak bisa. Harus langsung ke asal. Lagi pula kalau ada asal, nah kita pergi ambil farak. Untuk apa? Buang-buang umur. Habis umur. Katanya beliau tatwilun bila faidah. Antum panjang-panjang, ini baru 2. Bagaimana kalau masalah lebih panjang lagi? Yang mau dikiaskan ada 10 farak. Maka berapa ini jalan pengkiasannya? Berapa yang menjadi makis alaih? Dan akan melahirkan makis yang sekaligus menjadi makis alaih. Ini masalah, banyak masalahnya. Makanya langsung dikiaskan ke asal. Makanya kata beliau fal qiyasu hakadha ghairu sahih. Kias yang seperti ini tidak syah. Walakin yuqal, hanya saja akan tetapi yang benarnya dikatakan yajri riba fid durrah. Ya, riba itu berjalan dan berlaku pada biji-bijian kiasan alal burri. Dikiaskan langsung kepada gandum. Liyuqasa ala aslin sabitin binassin. Supaya dzurra ini langsung dikiaskan kepada asal yang sabit dengan nas. Bukan lagi asal yang sabit dengan kias. Karena selama sesuatu itu hukumnya sabit dengan kias, tidak akan dinamakan asal, tetap fara. Tambaqala rahimahullah ta'ala as-salis. Yang ketiga dari syarat kias, ayakuna li hukmil asli illatun ma'lumah. Ya. Harus pada hukum asal terdapat illah yang maklumah, dimaklumi. Liyumkinal jam'u bainal asli wal far'i. Agar memungkinkan jamak digabungkannya antara asal dengan fara' fiha, ya, pada illah tersebut. Fa in kana hukmul asli ta'abbudiyan mahdha lam yasihhal qiyasu alaih. Maka apabila hukum asal
adalah sebuah peribadatan mahad, murni, tidak syah kias kepadanya. Bil mithali yattadihul maqal. Mithalu dzalika, contohnya, ayyuqal lahmun na'amati yang qudul wudu. Ya. Ini daging na'amah. Apa na'amah ini? Kalau tidak salah burung unta. Daging burung unta itu membatalkan wudu. Tahu aja burung unta toh? Tahu? Ini membatalkan wudu. Kiasan, dikiaskan ala lahmil ba'ir, kepada daging unta. Tidak ini. Limusyabahatiha lahu, karena miripnya. Betul ya, sama-sama unta namanya. Tapi kan satu burung, saudara. Ya kan? Satunya bukan burung. Fayuqalu hadzal qiyasu ghairu sahih, maka dikatakan kias ini tidak benar. Lianna, ini taklilnya, alasannya, dalilnya, karena hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumah wa innama huwa ta'abbudiyun mahdun alal masyhur. Karena hukum asal tidak ada illah yang dimaklumi di dalamnya, tiada lain dia adalah ta'abbudi mahad, di atas qaul masyhur. Paham ta'abbudi mahad? Dia memang hukumnya hukum apa, hukumnya ta'abbudi mahad ini maksudnya ya? Dia hukum tersendiri begitu. Sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Karena memang dia datang tidak ada sifatnya. Nabi cuma memerintahkan apa? Berwudulah setelah makan daging unta. Tidak ada ilah disebutkan kenapa. Beda dengan khamr. Kalau khamr itu dikatakan haram karena apa? Ada ilahnya. Sebabnya iskar. Kalau ini tidak ada ilah disebutkan. Ta'abbudi mahdhah. Amin. Murni karena ta'abbudi saja. Maka yang semisal dengannya sama hukumnya. Tidak bisa dikiaskan. Walaupun mirip. Anggaplah mirip dari sisi yaitu tadi. Sama-sama unta. Tapi tidak bisa dikiaskan. Karena daging unta, hukum yang dibangun di atasnya ta'abbudi mahad. Ibadah mahad maksudnya tanpa illah. Berbeda dengan khamr. Dia hukum yang dibangun dengan illah. Illah ini bisa dipakai kias. Kalau tidak ada illahnya, tidak bisa kias. Harus kita cari dulu kenapa Nabi syariatkan berwudu setelah makan daging unta. Nah, tidak ada didapat. Nah, kata para ulama ta'abbudiyah. Bisa tidak dikiaskan? Tidak bisa. Karena apa? Ta'abbudiyah mahdon, tidak ada illahnya. Jadi mahdoh di situ laisat lahu illah. Ta'abbudiyah mahdoh. Kama qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi, yang keempat, antakunal illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukmi. Illah tentunya yang terdapat pada asal. Dia harus mencakup makna-makna yang cocok dengan hukum. Yu'lamu min qawaidis syara' i'tibaruhu kal iskari fil khamr. Yang dimana hal tersebut bisa ditahu iktibarnya, dianggapnya illah tersebut dari kaidah-kaidah syariat, seperti halnya adanya sifat memabukkan dalam khamr. Tsumma qala rahimahullahu taala fa in kana al ma'na wasfan tardiyya la munasabata fihi. Kalau misalkan makna yang terkandung pada asal dia adalah sifat yang tardi. Apa itu tardi? La munasabata fihi. Tidak ada sama sekali kesamaannya. Lam yasihhat ta'lilu bihi, maka tidak syah untuk dijadikan illah di dalam kias. Kasawadi wal bayadi mathala, seperti ya ini hitam dan putihnya seseorang. Mithalu dzalika, contohnya, bil mithali yattadihul maqal. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Buraidah anna Barirata khuyyirat ala zawjiha hina ataqat. Barirah disuruh atau diperintahkan untuk mengambil keputusan terhadap status istrinya. Nah ini, tatkala istrinya ataqat, dibebaskan. Jadi Barirah dengan siapa? Istrinya ini sama-sama budak. Tapi istrinya dibebaskan. Maka Barirah diminta untuk apa? Afwan. Barirah ini perempuan, afwan. Barirah perempuan, budak.
sama dengan suaminya budak juga. Tapi tapi dia dibebaskan, suaminya tidak. Dia disuruh pilih. Mau lanjut hubungannya dengan suaminya atau bagaimana? Qala Ibnu Abbas pun berkata, wa kana zaujuha abdan aswada, dan dahulu suaminya adalah seorang budak yang hitam. Perhatikan. Hukum di sini yang dibangun apa? Status hubungan keduanya. Paham ini? Antara budak laki-laki dan perempuan ini, yang dahulunya suami istri, kemudian istrinya dibebaskan. Statusnya ini. Paham ini? Sekarang hukum ini takhir, ini yang mau dicari apa ilahnya? Karena dua ilah di sini disebutkan. Pertama karena bebasnya di salah satu dari keduanya, dan yang kedua karena suaminya hitam. Maka Barirah disuruh pilih. Ketika dia dibebaskan, suaminya masih budak, disuruh pilih. Tinggalkan atau bagaimana? Paham ini? Nah, pada waktu itu ada beberapa sifat yang terjadi. Pertama, pembebasan dirinya dan suaminya masih budak. Yang kedua disebutkan oleh Ibnu Abbas karena suaminya hitam. Sekarang sebelum kita bahas, kira-kira apa sebabnya si Barirah disuruh pilih untuk tinggalkan suami atau tidak? Apakah karena dia sudah beda status, satu budak, satu merdeka, atau karena suaminya hitam? Karena beda status. Bukan toh karena suaminya hitam, deporenan tuh. Masa gara-gara suaminya hitam disuruh cerai kami itu suamimu? Karena hitam ki. Paham ini? Nah, ini illah juga, sifat memang terdapat dalam apa? Dalam asal. Bersamaan dengan sifat yang lainnya. Tapi sifat ini cocok tidak dengan makna? Cocok tidak dijadikan illah? Tidak cocok. Paham tidak ini? Makanya qala rahimahullah faqauluhu, maka ucapan Ibnu Abbas aswad, bahwa suami Barirah dulu itu adalah budak yang hitam, waspun tordi, dia adalah sifat tordi, tidak ada hubungannya. La munasabata fihi lil hukum, tidak ada hubungannya dengan hukum di sini. Walidzalika, maka oleh karena itu, yathbutul khiyar lil amah. Ya. Tetapnya pilihan untuk seorang budak wanita, maksudnya terhadap hubungannya dengan suaminya, idza ataqat, kalau dianya sudah dibebaskan, tahta abdin, atas seorang budak, wa in kana abyadha, walaupun dia putih. Apa maksudnya? Andai kata juga ini suaminya Barirah putih, ketika Barirah dibebaskan, tetap jadi disuruh pilih mau cerai atau lanjut. Kenapa? Karena bukan masalah hitamnya suaminya yang jadi masalah tahu, tapi masalah statusnya. Barirah sudah wanita yang merdeka, suaminya masih budak. Paham ini? Tsumma qala rahimahullah ta'ala wa la yathbutu laha idza ataqat tahta hurrin wa in kana aswada. Dan tidak bisa juga sabit khiyar, hukum pilihan, walaupun budaknya hitam, kalau dia masih kalau si Barirah masih budak, mau hitam mau putih, tetap kalau dia budak tidak ada hukum pilihan. Paham tidak ini? Maksudnya menjadi illah di sini bukan hitamnya, tapi karena status. Dia sudah mu'tak atau tidak. Kemudian qala rahimahullah yang kelima, ini yang terakhir, antakunal illatu mawjudatan fil far'i, illahnya harus ada pada fara', kawujudiha fil asl, sebagaimana adanya dia pada asl, kal idza'i fi darbil walidaini al maqis ala ta'fif, seperti permasalahan gangguan terhadap atau gangguan berupa pukulan terhadap kedua orang tua yang dikiaskan kepada ta'fif. Dalam ayat wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengucapkan kepada orang tua. Sekarang kalau kita hanya ambil ayat ini, zahirnya apa? Berarti boleh kita memukul, menendang, mencaci maki. Boleh tuh, karena yang dilarang hanya ini bahaya maknanya. Makanya perlu dikiaskan. Paham ini? Sekarang kalau kita lihat dalam memukul, menendang dan semisal dengannya, naudzubillah, terdapat tidak sifat yang sama dengan terdapat, yaitu apa? Al-idza, gangguan. Makanya dikiaskan. Fa illam takunil illatu mawjudatan fil far'i lam yasihul qiyas.
Maka apabila illah tidak terdapat dalam far' sebagaimana adanya di asal, tidak syah kiasnya. Misalnya dalika contohnya, ayo qala dikatakan al illatu fi tahrimir riba fil burri kaunuhu makilan. Illah berjalannya riba pada gandum karena dia merupakan sesuatu yang ditimbang. Ini pertama. Summa yuqal, kemudian dikatakan dalam mengkiaskan, yajri riba fit tufahi qiyasan alal bur. Kalau begitu, jalan juga riba atau berlaku juga riba pada apel. Paham ini? Dikiaskan kepada albur karena sama-sama ditimbang. Fahadzal qiyasu ghairu sahih. Maka kias ini tidak benar. Li'annal illata ghairu mawjudatin fil fara'. Afwan ya. Afwan. Kalau tufa tadi tidak ditimbang. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa tidak syah kias di sini, karena illah tidak ada pada cabangnya. Idit tufahu ghairu makil. Karena tufa apel itu tidak ditimbang. Maksudnya apa? Bisa dibeli per biji. Tapi kalau gandum, tabe beli ke gandum tak berapa? 3 biji mau. Bisa? Tidak bisa. Dia makil. Makanya tidak bisa dikiaskan. Nanti kalau apel bisa antum beli per biji, tidak harus kilo. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa atina al-afiyata was salamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillahirabbil alamin.